wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken pembahasan mengambil faedah saking kitab tauhid. Pembahasan yang berusaha untuk membekali kita untuk memahami hakikat tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, pembahasan kita sedang masuk dalam pembahasan bab yang ke-6, yaitu tafsir tauhid, tafsir tentang tauhid atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Sampun kita aturaken bahwa makna kalimat la ilaha illallah itu mboten sekedar seperti yang selalu diajarkan para kita sejak kecil, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Mboten wonten ingkang nyiptakaken, mboten wonten pangeran kolomben, mboten wonten pangeran kejawi namung Allah taala. Bapak sekalian, tafsiran ingkang makaten, tafsiran yang berkaitan dengan perbuatan Allah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Niki tafsiran ingkang kelintu dan membawa konsekuensi ingkang parah. Parahipun napa niku? Pokokipun menawi sampun berkeyakinan Gusti Allah niku namung setunggal, yang menciptakan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niku mangke terus mboten urusan ajeng teng kuburan, nyuwun-nyuwun teng kuburan, ajeng merdukun, ajeng pados pesugihan, ajeng ngingu jimat-jimat. Dia tidak merasa niku termasuk penyimpangan tauhid, karena dia sudah yang penting sudah berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala niku sang pencipta. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kalau hanya sekedar berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, niku iblis kemawon sampun berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ketika Allah tanglet iblis, "Wahai iblis, apa yang menghalangi Anda sujud kepada Adam? Padahal sujud pada Adam itu adalah perintahku." Iblis katakan, "Ana khairum minhu." Saya ini lebih baik dibandingkan dengan Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengakui Allah yang menciptakan. Nek namung sekedar keyakinan Allah yang menciptakan, maka iblis sudah berkeyakinan juga Allah yang menciptakan. Fir'aun, Bapak sekalian, yang sampai kedurhakaannya itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Saya tidak tahu ada sesembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Fir'aun yang secara zahir menampakkan kedustaan yang demikian luar biasa, sekalian, batinipun Allah ngendikaken
wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun dan teman-temannya itu secara zahir menampakkan juhud, yaitu penentangan terhadap Nabiullah Musa, tetapi batinnya mengakui apa yang didakwakan Nabiullah Musa, bahwa tidak ada sesembahan yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Sampai Fir'aun ketika kantun tekseknya, kantun meninggalnya di lautan, yang dikatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim. Bapak sekalian, tapi Allah ngendikaken sampun telat. Sampun telat. Sebab telatipun taubat niku yang pertama, kalau nyawa sudah sampai yugharghir, ditengkoti tenggorokan, kantun teksek. Kantun teksek niki taubat pun boten dipun tampi, pun tutup. Nomor kali ketika matahari terbit dari barat, niku taubat beriman sampun boten dipun tampi. Fir'aun meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang musyrikin Quraisy, mereka juga berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sehingga menetipun tangleti wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Seandainya kamu tanyakan kepada mereka, ya Rasulullah SAW, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Sekalian, sehingga kalau hanya sekedar berkeyakinan seperti itu, iblis, Fir'aun, tiang-tiang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya niku sampun berkeyakinan kados makaten. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha niku nggih berkeyakinan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta. Niku pengakuan yang sudah fitrahnya manusia. Oh benten mereka itu nggak sholat, mereka nggak bersadar, mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak zakat, mereka haji. Sedangkan kami ini bersadar, kami puasa, kami sholat, kami haji. Sekalian, tiang-tiang musyrikin Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan niku mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala onten haji, yaitu tawaf di Ka'bah dengan bertalbiyah tapi onten tambahan syirik. Mereka juga berdoa kepada Allah, bahkan ketika terjepit doanya itu tulus murni hanya kepada Allah. Mereka juga berpuasa, mereka juga mereka tahu istilah junub, yaitu kalau dia pas mereka junub berhadas besar, mereka menjauhi Ka'bah, mereka juga bernazar, mereka juga beriktikaf. Mereka adalah orang-orang yang juga punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning menawi dipun ajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Sebab mereka tahu menawi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seperti yang menjadi jawaban mereka, aja alal alihata ilahan wahidan inna hadza syai'un ujab. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak itu hanya, apa kami harus menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Sehingga tadi yang menyembah Lata, Uzza, Manat, selain menyembah Allah, mereka menyembah Allah juga mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Apakah kami harus meninggalkan ini semuanya? Oh, ini perkara yang sangat mengherankan, kami nggak bisa terima. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami hanya untuk ikuti penyair yang gila?
Bapak sekalian nyuwun ngapunten, Abu Jahal dan kawan-kawan tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya harus meninggalkan semua yang mereka keramatkan selama ini, yang mereka sembah selama ini. Dan yang mereka sembah itu nyuwun ngapunten tidak diyakini oleh mereka sebagai sang pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus alam semesta. Keyakinan itu mereka sudah yakini tentang Allah Ta'ala, tapi mereka melakukan penyembahan-penyembahan itu dalam rangka untuk bisa ngalap berkah, untuk mendekatkan kepada Allah, dan mereka ini harapkan syafaatnya. Bapak sekalian, ini yang sebagian kaum muslimin sesungguhnya nyuwun ngapunten terjebak dalam perbuatan kados ingkang dipunlampahi tiang-tiang musyrikin Quraisy. Bentenipun sebagian muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah lajeng boten faham, amargi mboten fahamipun sampun mengucapkan la ilallah nggih teng kuburan, nyuwun dumateng kuburan, kemudian juga ke dukun, juga cari penglarisan, cari pesugihan, lajeng patos jimat-jimat. Ini bisa karena tidak faham atau karena fahamnya salah. Fahamnya salah ya, kalau wau ngertasipun nek kalimat la ilaha illallah niku artasipun tidak ada sang pencipta kecuali Allah, sehingga tidak ada urusan saya pergi ke kuburan, saya minta-minta, saya ke dukun, saya cari jimat, itu enggak ada kaitannya dengan yaitu la ilaha illallah. Kelantin pun teng mriku. Mila tafsiran kalimat la ilaha illallah dipunterangkan tentang pembahasan niki bab yang ke-6. Wingi sampun kita lewati setunggal ayat, yaitu alladzina yad'u ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhufuna adzabah. Mereka-mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu, mereka yang disembah ini sendiri sedang mencari atau melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, dan mereka berharap rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri orang yang disibukkan dengan amal-amal untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah oleh orang-orang musyrikin tadi sesungguhnya adalah mereka sendiri sibuk untuk melakukan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang disembah oleh mereka itu, ayat ini nerangkan Bapak sekalian, adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ceritanya pun diterangkan para ahli tafsir, ada jin muslim, ada jin yang disembah oleh manusia, kemudian jinnya itu masuk Islam, kemudian jin ini sibuk dengan ketaatan kepada Allah, berharap untuk dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, mengharapkan rahmat Allah dan karena takut dengan azab Allah, tapi manusianya masih tetap menyembah jin muslim tersebut. Intinya ini adalah jin yang soleh, sehingga mereka menyembah orang soleh atau jin yang soleh. Sedangkan yang jin yang soleh sendiri sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Atau ayat ini juga diterangkan para ahli tafsir berkaitan dengan Nabiullah Isa, Uzair, kemudian ibunya Isa, Maryam, yang mereka ini disembah oleh manusia. Intinya ada fenomena orang-orang yang mereka manusia yang menyembah orang-orang soleh, karena jin muslim tadi soleh, Isa soleh, Uzair soleh, Maryam soleh. Ada orang-orang yang mereka menyembah orang-orang soleh, yang tujuan mereka orang-orang soleh itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, ini praktekipun sami kalih tiang-tiang ingkang datang ke kuburan,
yang diyakini orang yang dikubur ini orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, sehingga mereka datang ke kuburan minta-minta kepada ahli kubur, orang yang dikubur ini, karena diyakini ini orang soleh yang dekat dengan Allah. Tujuannya kalau dia bisa dekat dengan orang soleh ini, oke, orang solehnya itu nanti akan mengangkat hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku persis plek. Sehingga di antara tafsir kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, walaupun yang kita sembah ini orang soleh. Karena Allah tidak pernah ridho disekutukan dengan siapapun, walaupun disekutukan dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali. Agama Allah itu kata singkang sampun dipun umumakan Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak terima agama kecuali yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Sanajan kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji berkali-kali, umroh setiap sebulan sekali, tetapi masalahnya ibadah kita belum kita murnikan kepada Allah. Kita masih juga melakukan amalan-amalan kesyirikan. Niku mengke amal kita, ibadah kita ingkang kathah, ingkang macam-macam, ingkang sampun bolak-balik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku rumusipun teng mriku. Karena Allah itu hanya menerima agama yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Saniki ayat ingkang nomor kali, monggo dipun waos. Salajengipun ayat ingkang nomor kali. Allah ngendikaken wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'buduna, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah, illalladzi fatarani fa inna sayahdini, kecuali yang menciptakan aku, maka yang menciptakanku akan membimbingku ke jalan yang lurus. Bapak sekalian, ayat niki berkaitan kalih penegasan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim niku diklaim Yahudi ngeklaim Ibrahim, Nasrani ngeklaim Ibrahim, tiang-tiang musyrikin ngeklaim Nabiullah Ibrahim. Posisi ini pun strategis, sebab panci secara nasab keturunan Ibrahim kagungan putra naminipun Ismail dan Ishak. Saking jalur Ismail niki saking jalur Ismail nurunaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking jalur Ishak niki nurunaken Yakub. Yakub niku namanipun Israel. Lajeng Yakub punya anak-anak sehingga namanya Bani Israel. Sehingga Bani Israel yang di sana ada Yahudi, ada Nasrani, maka mereka pun mengeklaim menasabkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan orang-orang musyrikin Arab Mekah khususnya, mereka juga mengeklaim Nabiullah Ibrahim karena memang nasabnya mereka adalah keturunan, yaitu Ismail. Ismail adalah anaknya Nabiullah Ibrahim. Ning tiang musyrikin Quraisy, Yahudi, Nasrani niki agaminipun sampun menyimpang saking agami tauhid. Dulunya Nabiullah Ismail mendakwahkan Ibrahim, Ismail mendakwahkan tauhid. Nabiullah Musa mendakwahkan tauhid, Nabiullah Isa mendakwahkan tauhid, dan kemudian orang musyrikin Yahudi, Nasrani sudah menyimpang menjadi orang yang kafir musyrik. Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan waqalatin Nasara Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Dan orang-orang musyrik mereka telah mencampurkan agama keyakinan mereka dengan kesyirikan, sehingga menyembah Lata, Uzza, Manat selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah
bersihkan Ibrahim dari keterkaitan dengan Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Allah ngendikaken makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, tapi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang condong total kepada kebenaran, musliman, orang yang muslim tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah musyrik. Dan tidak pernah musyrik sama sekali. Niki Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bas kalian, Nabiullah Ibrahim dakwahipun termasuk sangat-sangat berat. Dari sisi dakwah Ibrahim itu menghadapi ayahnya sendiri, menghadapi sang rajanya, menghadapi masyarakatnya. Ayahnya sendiri niku bak gembong musyrikin produsen patung. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim mendakwai ayahnya piyambak dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan penuh adab seperti yang Allah ceritakan ketika Ibrahim mengatakan kepada sang ayah, ya abadi, ungkapan ya abadi niku nedahaken ungkapan kasih sayang, ungkapan penghormatan, ungkapan yang menunjukkan kelembutan. Wahai ayahanda, dan ini modal seorang dai ketipun makatan dai itu harus penuh kasih sayang. Dia betul-betul sangat ingin sekali orang yang didakwai mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang dai itu bukan pencaci maki, bukan orang yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, yang ada kalimat baik dan kalimat-kalimat doa yang ditujukan kepada orang yang bahkan menentang dia. Bapak sekalian, Nabiullah Ibrahim mengatakan, wahai ayahanda, lima tabutu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Di antaranya, wahai ayahanda, kenapa sih kok engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat apapun kepadamu? Dan dakwah yang beliau sampaikan lembut, dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, kalimat-kalimat berikutnya, apa jawaban sang ayah? Ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni malian. Wa Ibrahim, atarghabu an milaan atarbu an ahliyatina. Wa Ibrahim, apakah kamu gedeng sengit dengan sesembahan-sesembahanku? Seorang yang bertauhid itu harus keyakinannya sengit dan gedeng dengan segala macam yang disembah selain Allah Ta'ala. Kita sakit bentenaken bahwa sekalian antara keyakinan dengan muamalah. Kalau keyakinannya tertancap di dalam hati kita bahwasanya yang namanya Yahudi, Nasrani itu kafir seperti yang Allah sebutkan, dan kita membenci keyakinan-keyakinan mereka, kita membenci kesyirikan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ini keyakinan yang tidak boleh keliru dan tidak boleh bergeser. Kita yakin seyakin-yakinnya kalau orang itu mati di atas kekafiran, maka dia akan menjadi ahlu nar, menjadi ahli neraka. Hanya orang-orang yang mereka bertauhid, muslim bertauhid kepada Allah yang dijamin surga. Ini keyakinan yang tidak boleh bergeser, tidak boleh hilang, tidak boleh keliru. Tetapi soal kemudian nanti muamalah, Allah mengajarkan muamalah seorang muslim niku tidak ada yang lebih hebat, lebih bagus dibandingkan muamalah seorang muslim. Sebab Islam mengajarkan muamalah al-adl wal fadl, muamalah keadilan dan keutamaan. Kita tidak boleh zalim walaupun kepada orang kafir sekalipun, kita wajib berbuat adil. Sampai di zaman Umar kematiannya itu, bahkan orang-orang Yahudi ikut mengantarkan Umar dan ngarak Umar. Mereka bersedih sebab mereka selama ini diperlakukan dengan adil oleh Khalifah Umar. Dan Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang yang tidak
memerangi agama dan tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir dari kampung halaman. Allah tidak melarang berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah wahai orang mukmin yang keyakinannya bulat, yang cintanya kepada Allah hebat, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sekalian, rusaknya akidah sebagian orang itu tidak mempermasalahkan kekafiran dan kesyirikan. Kalau tidak mempermasalahkan, niki mengke mboten enten gerakan dakwah. Ngapain dakwah wong tidak bermasalah kok? Kafir ya ora apa-apa, musyrik ya ora apa-apa. Sing penting rukun-rukun wae. Oh, enggak bisa. Niki keyakinannya yang rusak. Sekalian, Nabiullah Ibrahim dengan ayahnya sudah lembut, sangat bagus, beradab, berakhlak, tapi reaksi ayahnya, bapakipun sangat kasar. Wa Ibrahim, apa kamu benci kepada sesembahan-sembahanku? Kalau kamu tidak berhenti untuk melakukan dakwahmu itu, la arjumanak, bakal tak berengkolang, bakal tak rajam, wah jurni malian, nyun ngapunten nek bosone kita minggato. Silahkan kamu menjauh dari kami dalam waktu yang lama. Ibaratnya mboten pengen lagi melihat Ibrahim, nek cara kita juga sekelangan endok siji ora popo. Ini kebencian ayahnya kepada sang anak, kecintaannya kepada berhala itu sampai mengalahkan kepada anaknya sendiri. Sekalian, apa yang didakwahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, apa itu? Innani bara'um mimma ta'budun. Saya, wahai ayah, wahai kaumku, saya berlepas diri. Dalam kalimat bara', innani bara'un, bara' niku ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan, ada ini unsur yaitu sikap menjauh. Al-bu'du, al-bughdu, al-adawah, menjauh, benci, memusuhi. Ini dalam kalimat barok. Saya benci, saya memusuhi, saya menjauh dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan diriku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kaitannya dengan pembahasan tafsir tauhid napa niku dari tafsir kalimat la ilaha illallah. Kaitannya dengan tafsir tauhid, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hatinya harus betul-betul memiliki kebencian, permusuhan, dan berlepas diri dari semua penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang mukmin yang bertauhid ikut terlibat walaupun hanya sekedar dalam hati, aku ramelu ning aku ngerestoni. Oh, nggak bisa. Harus ada kebencian dan permusuhan kepada perkara-perkara syirik, berlepas diri sehingga betul-betul tidak ikut campur dan tidak cawe-cawe dan tidak ikut andil bentuk apapun berkaitan dengan amalan kesyirikan. Niki tuntutan tiang engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena syirik ini adalah kedzaliman yang paling besar. Kedzaliman itu semua orang memusuhinya. Dan perlu kita ketahui, zalim yang paling zalim yang paling agung, yang paling besar adalah zalim kepada Allah, yaitu bentuknya syirik. Sehingga Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Sehingga harus ada kebencian, ada sikap menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Kalau wow,
illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ini kanton faedah lain. Kok mboten langsung illallah, kecuali Allah, kok kecuali yang menciptakanku. Bapak sekalian, di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang paling berhak disembah, yang layak disembah, karena Allah itu sang pencipta. Karena Allah itu sang pencipta. Yang berhak disembah itu yang menciptakan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan mentauhidkan, hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, di antara alasan yang Allah sampaikan karena Allah itu yang menciptakan kalian. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian, karena Allah yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang batilnya atau batalnya atau rusaknya segala yang disembah selain Allah, Bapak sekalian, mereka itu enggak menciptakan kok disembah. Kamu kok nyembah Nyai Roh Kidul, apa Nyai Roh Kidul menciptakan? Kamu kok nyembah Mbah Petruk, apa Mbah Petruk menciptakan? Kamu kok nyembah Demit, apa Demit menciptakan? Semua yang mereka sembah selain Allah itu tidak menciptakan. Mila Allah ngendikaken, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, lah tidak menciptakan kok disembah. Maka ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ngendikaken, al-khaliqu li hadil asya mustahiqun lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini yang paling berhak untuk disembah. Yang menciptakan segala sesuatu ini yang paling berhak untuk disembah. Yang tidak menciptakan itu tidak berhak untuk disembah. Bapak sekalian, sehingga Allah njilenterahaken banyak perkara kenapa mereka itu tidak layak disembah. Bahkan wonten satu ayat yang dikatakan ulama, ayat ini adalah menjebol seakar-akarnya alasan orang menyembah selain Allah Ta'ala. Yang disembah itu diyakininya satu, punya. Kalau nggak punya yang hakiki, ya punya secara berserikat, punya saham. Kalau nggak punya saham, ya dia itu jasanya itu dibutuhkan. Kalau nggak punya jasa yang dibutuhkan, paling tidak yaitu dia syafaatnya bermanfaat. Keempat alasan ini diputus oleh Allah, itu tidak ada sama sekali pada semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Allah dikatakan, qul ta'ul ladzina za'amtum min dunillah. Wan surah Saba ayat ingkang kalih likur, diantaranya Allah dikatakan, terangkan tentang apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka itu ma yamlikuna fis samawati wala fil ardi. Satu, mereka itu tidak punya apapun, apa yang di langit maupun yang di bumi. Mereka tidak memiliki apapun. Bahkan kata Allah, la yamlikuna min kitmir, walaupun hanya setipis kulit ari itu mereka tidak memiliki. Kulit ari niku kulit ingkang tipis yang ngeliputi biji kurma. Nek panjenengan dar kurma wonten bijinipun wonten kulit tipis yang melapisi. Itu setipis kulit ari itu pun mereka enggak punya. Bagaimana orang yang tidak punya kok disembah? Padahal kita nyembah niku bendinten namung donga terus ndemrimil mengharapkan pemberian. Lah kalau tidak punya,
Apa yang diharapkan dari permintaan yang diminta kepada penyembahnya, kepada sesembahnya itu? Satu. Yang kedua, wa ma lahu fihi ma min syirkin, wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan sesembahan-sesembahan mereka itu juga tidak berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi. Kalau tidak punya secara mutlak, boleh jadi punya kepemilikannya tapi berserikat. Ternyata berserikat pun, bersaham pun juga enggak. Boleh jadi mereka tidak punya dan tidak berserikat tapi punya jasa yang kemudian menjadi berguna, punya kedudukan. Tapi kata Allah ternyata wa malahu minhum min dhahirin, mereka juga tidak punya jasa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka tidak punya dan tidak berserikat dan tidak punya jasa yang dimanfaatkan, tapi mereka punya syafaat yang diperhatikan sehingga kita masih bisa berharap syafaatnya. Kata Allah, wala tanfa'u syafa'atu illa mim ba'di ayatan Allah. Dan juga tidak akan bermanfaat syafaatnya itu, tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya izin itu mutlak di tangan Allah. Kalau tidak keluar izin tidak akan bisa memberikan syafaat, walaupun dia umpamanya Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Tapi walaupun Allah berikan hak memberikan syafaat, tapi kalau tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Artinya kekuasaan tetap di tangan Allah mutlak. Ini alasan yang menunjukkan bahwasanya betul-betul tidak ada lagi alasan yang membenarkan kesyirikan orang musyrik yang menyembah selain Allah Ta'ala. Selain Allah itu semuanya makhluk, walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun orang soleh, apalagi yang di bawahnya semuanya adalah makhluk. Dan makhluk itu hanya kewajibannya tunduk kepada Allah, tidak boleh ada hak yang disembah, tidak boleh ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat tafsir tauhid dari ayat qalawau, yaitu bahwa di antara tuntutan tauhid itu adalah bari mimma ta'budun, harus ada kebencian, ada permusuhan, sikap menjauh dari segala bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga Ibrahim mengundang kebencian para rajanya, bahkan ayahnya, masyarakatnya yang mengajak kepada tauhid, dan mereka menolak dakwah Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Ibrahim kemudian diputuskan untuk dieksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Yang dikumpulkan kayunya itu sangat banyak sehingga untuk melemparkan Ibrahim nggak bisa dari jarak dekat, pakai dari jarak jauh, pakai yang namanya manjane, alat pelempar, sehingga bisa dilemparkan ke tengah-tengah api. Tapi Ibrahim boten gigrek dengan dakwah tauhidnya. Bahkan Ibrahim menghadapi kenyataan dalam dakwah tauhidnya, sampai Allah pun tolong Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Bapak sekalian, ini adalah ini kandungan ayat ingkang nomor kali tafsir yeni tauhid setunggal malih ayat ingkang nomor 3. Monggo Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Allah dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun.
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka, para pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Selain juga menjadikan Isa bin Maryam sesembahan selain Allah. Padahal Allah tidak memerintah mereka, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ilah yang sebenarnya. Yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, Maha Suci Allah dari semua apa yang mereka sekutukan. Sekalian, di antara fenomena kehidupan ada yang menyembah ulama, menyembah kiai, menyembah ahli ibadah, kemudian juga menyembah nabi seperti menyembah Nabiullah Isa bin Maryam. Yang dimaksudkan dengan menyembah kiai, menyembah ulama, menyembah ahli orang yang alim dan menyembah ahli ibadah itu pripun? Napa sujud kepada mereka? Sanes. Ini seorang sahabat yang mantan Nasrani ketika mendapatkan ayat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami itu enggak pernah loh menyembah para ulama dan para pendeta kami. Kata Nabi, alaisa yuhilluna ma harramallahu fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallahu wa tuharrimun. Kata Nabi, bukankah ketika para ulama dan para pendeta kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian juga ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kata mereka, bala, nggih ngoten niku Kanjeng Nabi. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada para ulama dan kepada para pendeta mereka. Terus kalian, ingkang kita fahami, hak menghalalkan dan mengharamkan niku namung hakipun Allah mutlak. Yang berhak membuat perundang-undangan, peraturan halal haram, boleh tidak boleh, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau manusia membuat hukum, tidak boleh hukumnya manusia ini berseberangan, bertentangan, bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sekelompok orang, seseorang atau segelintir orang atau sekelompok orang yang mereka merasa berhak untuk merumuskan halal haram, merumuskan aturan-aturan yang jelas-jelas bertabrakan dengan agama Allah, dengan aturan Allah, dan meyakini tentang bolehnya, maka ini namanya telah menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka juga ikut membolehkan, meyakini tentang bolehnya, ada sekelompok orang atau ada seseorang yang jelas-jelas menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah haramkan, yang halalkan, maka dia telah nyembah kelompok atau orang tersebut. Kalau ada kiai, umpamanya kiai yang tingkatannya dikatakan wali, jelas-jelas mengharamkan ini khomer halal, padahal Allah mengatakan khomer haram. Lalu orang karena sudah yakin ini wali, maka semuanya diikuti, mau benar mau salah, pokoknya pasti wali itu benar, maka dia telah nyembah wali. Kalau wow, statusnya para ulama, para kiai, ini orang-orang saleh itu namung menyampaikan. Nek ngendikanipun iku dados talang atur, jadi hanya menjadi penyampai perantara sampainya agama Allah kepada manusia, bukan menjadi produsen agama. Mila nyuwun ngapunten Bapak sekalian, nek wonten kiai, wonten ustad ingkang ngajaraken supados ngamalaken amalan niki malam niki ping sekian, niku pertanyaanipun nyuwun ngapunten Pak Ustad, Pak Kiai, napa wonten dalilipun?
Ustadz niki sanes produsen agama, Ustadz niki namung menyampaikan agami apa yang sudah diajarkan Allah dan Rasulnya, apalagi telah diterangkan tentang agama ini sempurna, maka tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambah kurang, dia hanya sekedar menyampaikan. Nyun ngapunten kalau ditanya Ustadz apa wonten dalilnya, kalau dia kemudian muring dianggapnya tidak beradab dan tidak sopan tanya dalil tentang amalan itu, karena kita melihatnya aneh kok ngajarkan amalan yang tidak pernah kita dengar dalam ini pelajaran agama. Kalau dia muring-muring menunjukkan alamat Ustadz niki mboten beres. Agama ini bukan milik dia, agama ini milik Allah dan Rasulipun. Kalau dia ustadznya baik, ustadznya memang ingin menunjukkan kepada agama Allah, dia hanya menjadi perantara orang untuk mengenal agama Allah. Ditanya mana dalilnya, oh itu akan sangat senang sekali. Akan sangat senang sekali, akan dia tunjukkan dengan senang hati dalilnya, Qur'annya ini, hadisnya ini, penjelasan ulamanya ini. Sehingga betul-betul mengajak orang untuk beragama seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang dikatakan dengan tegas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan amantu billah wa maja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa maja'an rasulillah sallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan saya juga beriman kepada apa yang datang dari Allah. Semua yang Allah kita imani, semua yang datang dari Allah kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa amantu bi rasulillah, aku juga beriman kepada Rasulullah bila adalah utusan Allah, nabi yang diangkat oleh Allah, dan beriman dengan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau. Bagaimana caranya? Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu. Kenapa perkataan beliau ini menjadi penting? Bapak sekalian, Imam Syafi'i menjadi penting perkataannya ini, sebab onten tiang-tiang manusia itu onten ingkang boten beriman kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah sallam. Ada orang yang mereka merasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mamanya antar orang yang hanya mencukupkan Quran, tidak anti sunnah, anti hadis, ini namanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mengimani apa yang datang dari Nabi. Ada lagi orang yang mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya yang datang dari beliau, tapi nyun ngapunten, itu sesuai dengan seleranya, sesuai dengan seleranya. Ada yang kalau cocok ya diambil, nggak cocok ya disingkiri. Atau kalau ketemu dalil yang kira-kira sulit, nggak cocok, itu dirubah-rubah, dibengkok-bengkokkan sampai cocok dengan kemauannya. Niki namanya pun buatan jujur dalam beragama. Dia tidak jujur dalam beragama. Orang yang jujur beragama itu beragama apa adanya, kados ingkang dipun ngendikaken Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang yang tidak jujur dalam beragama ini, nyun ngapunten, orang-orang yang mereka punya motif-motif duniawi, apakah harta, apakah jabatan, apakah kedudukan, apakah segala macam, sehingga untuk kepentingan ini akhirnya ada ayat yang disembunyikan, ada keterangan yang tidak disampaikan. Dia tidak berani menyampaikan karena khawatir hartanya berkurang, jabatannya dicopot, atau dia kehilangan masa, sehingga harusnya diterangkan menjadi tidak diterangkan. Ini biasanya karena punya motif-motif duniawi. Bapak sekalian, hak menghalalkan dan mengharamkan sepindah malih niku hanya haknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kiai ulama, kiai kita ini sekedar hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Sehingga kalau ada orang yang mereka meyakini bahwasanya ada yang boleh menghalalkan dan mengharamkan, yang sehingga diantara ini hasil cetakan pendidikannya itu pokoknya mati urip nderek Pak Kiai. Oh niki slogan sesat. Mati urip nderek Pak Kiai niki slogan sesat. Sebab Kiai niku senes Nabi.
nek nderek Kanjeng Nabi lan niku leres, sebab Nabi niku sampun dipun jamin mesti leres. Nek kiai niku kadang leres kadang boten, diukur kali standar Quran lan sunahipun Kanjeng Nabi. Dan kita beragama jangan sekedar hanya dengan ucapan Pak Kiai, tapi mengikuti dalil yang disampaikan, sehingga kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diantara fenomena itu ada yang menyembah Nabi. Contohnya orang Nasrani menyembah Nabiullah Isa, yang Allah katakan Isa itu binu Maryam, bukan sesembahan tapi dia manusia, anaknya Maryam. Kalau hanya lahir tanpa ayah itu menjadi aneh, ada yang lebih aneh. Allah menciptakan manusia niku, ada yang lahir tanpa ayah dan ibu, Nabiullah Adam. Ada yang lahir tanpa ibu, yaitu Hawa, dari tulang sulbi Adam sehingga dia tanpa ibu. Ada yang lahir tanpa ayah, Nabiullah Isa. Ada yang lahir dengan ayah dan ibu, ya kita semuanya. Sehingga tidak ada yang aneh dengan penciptaan Nabiullah Isa. Itu merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali supaya menyembah ilah yang satu, menyembah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang la ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Subhanahu wa amma yusyrikun, maha suci Allah dari semua yang mereka sekutukan. Sehingga menjadikan ulama sebagai sumber, yakni sumber hukum halal haram. Ini adalah termasuk kesyirikan, dan Allah maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Berkaitan dengan tafsir kalimat la ilaha illallah, Bapak sekalian, orang yang berla ilaha illallah dia tidak boleh menyandarkan halal haram kepada selain Allah. Karena hak untuk membuat hukum halal haram niku hanya haknya Allah Ta'ala. Siapapun nggak boleh kita taati kalau itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaidahipun la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maka tanumin Bapak sekalian, mugi-mugi manfaat wonten ingkang badhe mundhut pirsa. Insyaallah mboten kita cekapi samanten atur nuwun sangat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.